Kalau melihat kan yang di highlight yang paling utama sekarang itu adalah soal injakan kaki William Barros Betul, pada Rivera kan. betul Kak. Nah, sebetulnya hal itu tuh memang pelanggaran. Hmm, Ya, kalau 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 itu wasit melihat ada injakan itu walaupun tidak disengaja itu sebenarnya pelanggaran dan harusnya itu mungkin bisa di-call oleh VAR ketika di tayangan ulang kalaupun memang wasit VAR melihat itu pelanggaran. hmm, Nah, tapi pada faktanya di lapangan wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran atau luput dari pandangan wasit dan VAR pun tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Wasit VAR itu tidak pelanggaran. Makanya secara gol ini tentunya sah gitu. Walaupun pada akhirnya menjadi polemik itu buat saya menjadi suatu hal yang wajar. Tapi kalau ngomongin apakah ini harusnya pelanggaran, kalau wasit VAR melihat harusnya ini pelanggaran. hmm, Tapi karena tidak dilihat dan itu pun maksudnya untuk banyak hal itu VAR memang walaupun dianggap sebagai sebuah sistem yang bisa meminimalisasi kesalahan wasit, ya memang tetap ada faktor manusianya, ada faktor human errornya juga yang pada akhirnya keputusan pun tidak sepenuhnya sempurna karena sebagai contoh lainnya gitu misalnya kalau ini pelanggaran berarti harusnya tidak disahkan gol. Nah karena ada juga di pertandingan yang sama kalau tidak salah ada di momen Lucho Goicoechea juga diinjak oleh pemain Persebaya nomor 4 di Medimov kalau nggak salah. Itu juga di tengah pertandingan, di tengah lapangan, di pertandingan yang sama itu ada injakan. Ya, kalau wasit VAR juga melihat itu bahkan bisa di red card, hmm. bisa di kartu merah pemain dari Persebaya karena ada injakan yang menurut saya itu cukup terlihat lah gitu ada injakan kepada Lucho Goicoechea kalau nggak salah karena situasinya di tengah lapangan seperti yang saya ingat. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Dan itu dilakukan oleh di Mall Persebaya gitu. Nah, makanya kalau dilihat part by part mungkin betul bahwa itu tuh sebuah pelanggaran. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan bahwa ya ini adalah sebuah drama sepak bola, sebuah human error dari wasit yang menurut saya pada akhirnya tidak menjadi pembenaran ketika Persebaya kontrol resminya yang menganggap hal ini harus menjadi suatu hal yang diangkat ke sosial media dan menjadi bola panas yang diperdebatkan oleh banyak pihak. Kalaupun pihak Persebaya merasa bahwa keputusan tersebut merugikan mereka, sebaiknya adalah langsung melakukan surat komplain, mengirimkan surat keputusan bapak minta mengevaluasi wasit secara resmi ke PSSI seharusnya gitu, bukan di-upload ke sosial media yang membuat karena yang membuat semakin panas dan ini membuat hubungan antara supporter baik itu Persib dan Persebaya itu menjadi kurang baik gitu ya karena tidak seperti di luar negeri ketika akun sosial media menjadi pemantik hal-hal yang justru kontroversial. Menurut saya ini kalau di Indonesia tuh dilihatnya bisa jadi suatu hal yang buruk gitu ke antar supporternya, tidak seperti di luar negeri yang secara akun sosial media untuk official itu ya memang harus tetap menunjukkan fair play, tetap menunjukkan menerima kekalahan, siapa di pertandingan berikutnya gitu, bukan merasa dicurangi oleh hanya satu kejadian dan melupakan kejadian-kejadian yang lain yang sebetulnya ya dari sisi pihak Persibnya pun berhak berhak merasa dicurangi juga gitu ketika tadi misalnya situasi Lucu Goicoechea jadi kalau menurut saya ada part by kalau dari part by part betul bahwa itu mungkin bisa jadi pelanggaran tapi karena tidak terlihat oleh wasit tidak terlihat oleh wasit VAR ya ini harusnya bukan lagi menjadi sesuatu hal yang harus dibahas di sosial media dan harus dibahas setelah pertandingan.